Beberapa hari yang lalu ada berita press release dari Brasil yang menyatakan bahwa Sinovac itu efikasinya itu 50,4%. Dan ini sangat booming karena turun efikasinya dari sebelumnya yang 78% di Brasil kemudian menjadi 50,4%. Dan apalagi Sinovac ini yang mau dipakai di Indonesia, sehingga ini membuat orang yang mungkin sudah berpikir mau vaksin menjadi ragu lagi. Kok cuma 50,4%? Berarti Sinovac tidak bagus dong. Makanya di video kali ini saya mau membahas tentang efikasi dari sebuah vaksin. Apa itu efikasi? Bagaimana kita bisa menghitung efikasi? Lalu apa yang mempengaruhi efikasi itu? Dan apa sebenarnya makna dari efikasi? Mau 70%, 50%, 90%? Kenapa sih di negara-negara itu bisa beda ya? Pertama-tama, kalau kita bicara efikasi, kita bicara soal vaksin, itu dua hal yang paling penting, yaitu safety atau keamanan dan efikasi. Soal safety saya sudah banyak bahas di video saya yang sebelum ini, bisa dilihat di sini, nanti linknya ada juga di deskripsi ya. Safety itu berkaitan dengan apakah vaksin yang diberikan itu akan menimbulkan efek samping, berapa persen efek sampingnya, berapa banyak efek samping yang ringan, dan berapa banyak yang berbahaya. Sekarang kita akan lebih banyak bahas efikasi, karena yang kemarin keluar itu di Brasil itu efikasi ya. Pakai persen-persen itu efikasi. 65, sekian persen itu kemarin yang dari BPOM itu punya Indonesia efikasi, dan kemarin tuh 50,4% di Brasil itu juga efikasi. Efikasi sendiri ini didefinisikan sebagai rasio perbandingan kasus positif pada kelompok yang divaksin nanti akan dibandingkan dengan pada kelompok yang tidak divaksin. Nah, dia diperoleh dari uji klinis tahap 3. Uji klinis pada manusia itu akan ada 4. Nah, pada tahap 1-2 itu akan dinilai banyak safety-nya. Kemudian nanti pada tahap 3 ini safety yang lebih lanjut, sedikit safety lebih lanjut, dan kemudian lebih banyak nilai efikasi. Sehingga habis uji klinis tahap 3, maka akan keluar nilai efikasi yang kemudian akan menjadi tolak ukur untuk salah satu tolak ukur dalam pemberian vaksin. Di Brasil sendiri itu sebenarnya kemarin sudah efikasinya 78%. Tapi kemudian kenapa kok tiba-tiba bisa turun 50,4%? Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa di Indonesia 65%, di Brasil dulu sempat 78%, kemudian turun, di Turki justru 91%. Untuk membahas ini, saya akan menunjukkan sebuah ilustrasi. Saya akan pelan-pelan supaya kita semua bisa mengerti ya. Kurang lebih seperti ini. Tadi saya sudah bilang ya, itu adalah rasio dari kasus positif pada kelompok yang tidak tervaksin, yang akan saya singkat menjadi RTT, dibandingkan dengan rasio yang tervaksin, yang positif pada yang menerima vaksin. Dalam epidemiologi, maka dia akan dirumuskan seperti ini. Resiko pada kelompok tidak tervaksin, RTT, dikurangi resiko pada kelompok tervaksin, RT, kemudian dibagi dengan risiko pada kelompok yang tidak tervaksin. Ya, karena nanti dia persentase maka akan dikalikan dengan 100%. Apa yang dimaksud dengan risiko pada kelompok tidak tervaksin? Sesuai namanya, maka dia itu jumlah kasus positif pada kelompok tidak tervaksin dibagi dengan total yang diteliti dalam kelompok tidak tervaksin dikali dengan 100%. Kemudian risiko pada kelompok tervaksin atau RT tadi adalah kasus positif pada kelompok tervaksin dibagi dengan total pasien pada kelompok tervaksin dikali 100% ya. Jadi bedanya itu RTT pada kelompok tidak tervaksin, RT pada kelompok tervaksin. Nah, untuk lebih gampang supaya kita tidak mengandai-andai, mari kita lihat sebuah ilustrasi. Di Indonesia kemarin yang uji klinis tahap 3 itu ada 1.600 pasien atau relawan yang diuji. Nah, kemudian dibagi dua kelompok menjadi 800 yang akan diacak mana yang dapat vaksin, mana yang tidak. Tapi tetap harus 800 ya. Seandainya pada kelompok ini 800 yang divaksin ini ada 20 orang yang positif, kemudian 800 yang tidak divaksin ini ada 100 orang yang positif, maka kita bisa menghitung nih RTT dan RT-nya. RTT-nya adalah jumlah kasus positif yaitu 100 dibagi total dari yang tidak divaksin yaitu 800 dikali 100%, sehingga kita mendapat angka 12,5%. Kemudian RT-nya itu 20 yang positif pada yang divaksin dibagi 800 kali 100%, sehingga diperoleh 2,5%. Efikasinya adalah RTT 12,5 dikurangi 2,5 yang dari RT, kemudian dibagi 12,5 sehingga mendapatkan nilai efikasi 80%. Contoh kedua,
Dengan sampel yang sama 1.600 dibagi 2, 800 divaksin, 800 tidak. Ternyata pada kelompok yang divaksin itu yang positifnya naik jadi 40. Sedangkan yang pada kelompok tidak divaksin jumlahnya tetap 100. Maka RTT-nya tetap 12,5%, tapi RT-nya meningkat dari 40 dibagi 800 dikali 100% maka akan dapat 5%. Jadi RT-nya meningkat jadi 5%, sedangkan RTT-nya tetap. Nah, ini akan mengubah efikasi 12,5 yang tadi dikurang 2,5 sekarang dikurang 5 dibagi 12,5. Sehingga efikasinya adalah 60%. Efikasinya berubah. Kita lihat bahwa ketika terjadi peningkatan peningkatan RT atau peningkatan kasus pada kelompok yang divaksin, maka terjadi penurunan efikasi. Contoh ketiga. Dari 1.600 ini ternyata 800 yang divaksin itu tetap 20 yang positif, tapi terjadi peningkatan pada kasus yang tidak divaksin menjadi 200. Maka RTT-nya adalah 200 bagi 800 kali 100% sehingga mendapat 25%. RT-nya tetap 2,5%. Maka ini akan mempengaruhi efikasi menjadi 25 kurang 2,5 dibagi 25 kali 100% sama dengan 90%. Jadi peningkatan kasus pada kelompok yang tidak divaksin justru akan meningkatkan efikasi. Kesimpulannya, efikasi akan meningkat pada peningkatan kasus di kelompok yang tidak divaksin atau penurunan kasus pada kelompok divaksin. Semakin banyak yang tidak divaksin, maka yang positif, maka efikasi meningkat. Sebaliknya, semakin sedikit positif pada kelompok yang tidak divaksin, efikasi akan menurun. Lalu, semakin sedikit kasus positif pada kelompok yang divaksin, akan semakin tinggi efikasi. Tapi semakin tinggi kasus pada kelompok yang divaksin, akan semakin rendah efikasi. Kesimpulannya apa? Efikasi itu dipengaruhi oleh karakteristik dari relawan yang diteliti. Kalau relawan itu banyak yang positif dari, yang tadi saya bilang, banyak yang positif dari kasus yang tidak divaksin, otomatis efikasinya meningkat. Nah, artinya kalau yang diteliti itu kelompok-kelompok faktor risiko yang berisiko tinggi, otomatis kan berarti yang mereka akan terpapar lebih banyak sehingga akan kasusnya meningkat, ya, sehingga akan mempengaruhi. Makanya kenapa diteliti Turki hasilnya bisa berbeda, di Brazil bisa berbeda, di Indonesia pun bisa berbeda. Karena memang orang yang diteliti itu berbeda. Relawannya punya karakteristik, punya risiko yang high risk, ada yang tidak terlalu high risk. Pertanyaannya adalah apakah boleh kita membandingkan vaksin? Tentu saja tidak bisa, karena kita tidak bisa menerapkan bahwa di Indonesia 65% pasti di tempat lain sama. Karena tadi perbedaan dari karakteristiknya itu. Lalu kenapa kok di Brazil jadi rendah? Apakah itu berarti bahwa di Brazil itu jelek vaksin Sinovac itu? Oh tidak. Begini, kita harus melihat dengan teliti kenapa di Brazil itu jelek. Bukan jelek, kenapa rendah, kenapa turun jadi 50%. Nah, ada 3 alasan yang saya bisa temukan di sana. Yang pertama karena memang Brazil itu sekarang sedang mengalami serangan COVID termasuk yang paling parah di dunia. Peningkatan kasus pada kelompok yang menerima vaksin akan menurunkan efikasi. Otomatis kalau negaranya sedang mengalami serangan COVID yang parah, kasus akan meningkat sehingga efikasi menurun. Lalu yang kedua, relawan atau orang yang diteliti dalam uji klinis 3 kemarin itu di Brazil itu high risk. Siapa yang diteliti? Ternyata mayoritas yang diteliti itu adalah tenaga medis. Otomatis tenaga medis ini risikonya tinggi. Mereka tiap hari kan terpapar. Semakin tinggi mereka terpapar, risiko semakin tinggi, kasus semakin tinggi pada kelompok yang tidak divaksin, pada kelompok yang divaksin, sehingga efikasinya menurun. Lalu yang ketiga, mereka menghitung juga orang yang gejala sangat ringan yang tidak perlu perawatan. Sedangkan pada Turki maupun di negara-negara lain itu mendefinisikan kasus positif sebagai yang membutuhkan perawatan. Artinya otomatis kasusnya semakin banyak karena yang ringan-ringan pun dianggap kasus. Sedangkan pada uji klinis lain itu ringan-ringan belum dianggap, sehingga itu mempengaruhi efikasi ini. Itu kenapa Brazil efikasinya menjadi 50,4%. Begini, tadi itu kan definisi statistik ya, perhitungan-perhitungan statistik epidemiologi. Nah sekarang maknanya untuk kehidupan kita adalah seperti ini. Efikasi, misalnya Indonesia 65%, itu artinya pada orang yang diberikan vaksin, itu kita bisa mencegah 65% dibandingkan dengan yang tidak diberi vaksin.
Kalau 50% maka kita bisa mencegah 50% infeksi. Sedangkan kalau dia 90%, kita bisa mencegah 90% infeksi. Maka di Indonesia sendiri, per tanggal 19 Januari itu terjadi peningkatan sebanyak, yang saya lihat dari datanya itu 11.500 kasus satu hari. Artinya dalam 1 tahun ke depan itu bisa terjadi 550.000 kasus baru. 550.000 ini menurut saya itu batas bawah, karena saya yakin lebih. Kenapa lebih? Karena pertama, banyak kasus yang kita tidak tahu, mungkin dia periksa mandiri, tidak terlapor, atau mungkin dia tidak periksa sehingga tidak ketahuan. Lalu dua, setiap hari kalau kita lihat tuh jumlah kasus peningkatan baru itu meningkat, dan besok lebih lagi karena semakin banyak yang sakit, semakin banyak yang ditularkan kan. Jadi peningkatannya itu akan lebih dari itu. Makanya seorang ahli epidemiologi itu dari UI, dia bilang maksimal peningkatan kasus ini bisa meningkat sampai 60.000 kasus per hari. Nah, kalau kita ambil 60.000 kasus per hari, maka 1 tahun 2021 ini akan terjadi 21.900.000 kasus. Itu kasus baru. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Nah, kalau kita terapkan tadi efikasi 65%, maka kita bisa mencegah sekitar 14 juta kasus. Dengan efikasi 50% saja, seandainya kita ikut Brazil, maka kita bisa mencegah 10 juta kasus lebih. Dan ini suatu hal yang sangat positif bagi saya. Ingat ya, saya sudah bahas tentang safety, dan soal safety aman, tidak ada efek samping. Ini kita bicara soal kemampuan untuk mencegah infeksi. Vaksinnya tidak menyebabkan efek samping. 50% ini makanya WHO menerapkan 50%, karena 50% pencegahan kasus itu menurut WHO sudah sangat berdampak secara epidemiologi. Artinya mau 50% pun itu sudah sangat bagus. Itu sudah langkah awal yang bagus untuk kita mengatasi pandemi dibandingkan tidak ada vaksin. Mencegah 10 juta lebih kasus itu jauh lebih bagus dibandingkan membiarkan 21 juta kasus baru terjadi. Bahkan saya pribadi kalau misalnya vaksin itu cuma 10% dan tidak ada pilihan vaksin lain ya, misalnya cuma satu vaksin di dunia dan dia 10%, saya tetap terima karena mencegah 10%, katakanlah 21.900, mencegah 2 juta saja kasus, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak mencegah sama sekali. Maksud dari semua ini adalah bahwa tidak dapat dibandingkan efikasi di satu negara dengan efikasi di negara lain karena perbedaan karakteristik. Yang kedua, efikasi 50,4% itu sudah bagus ya. Itu artinya 50% bisa mencegah, setengah dia mencegah. Jadi teman-teman, maksud penjelasan ini semua adalah setelah teman-teman dengar, teman-teman tidak menjadi ragu dengan pemberian vaksin, terutama Sinovac. Bahkan vaksin lain pun yang sekarang efikasinya tinggi belum tentu nanti akan tinggi terus. Bisa saja di negara lain dia bisa turun, bisa juga naik, ya kita tidak tahu. Tapi intinya adalah efikasi itu 50% saja sudah lebih dari cukup. Sudah sangat baik dibandingkan dengan tidak adanya vaksin, tidak adanya penurunan kasusnya. Saya harap ini bisa meluruskan kembali pola pikir kita supaya kita tidak menjadi takut akan hal-hal yang semestinya tidak perlu ditakuti. Yang terpenting safety aman dan efikasi menurut WHO lebih dari 50%. Sampai sini, selamat malam, salam sehat.